Halo Sobat Berita Seru, siapa sih yang nggak kenal K-pop? Musik pop dari Korea Selatan ini nggak hanya mendominasi Asia, tapi juga berhasil menembus pasar dunia. Dari musiknya yang catchy, koreografi yang keren, hingga visual para idol yang menawan, K-pop punya daya tarik yang nggak bisa dipungkiri. Tapi, tahukah kamu kalau di balik gemerlapnya panggung dan senyum manis para idol, ada sisi gelap yang jarang kita ketahui? Ya, industri K-pop yang terlihat sempurna ini ternyata menyimpan banyak cerita pahit dan sisi gelap yang bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, setelah sebelumnya kita mengulik sisi gelap India, kini kita akan mengupas tuntas sisi gelap K-pop yang sering kali terlewatkan. Jadi, simak terus ya, Sobat Berita Seru, karena fakta-fakta ini pasti akan bikin kamu tercengang. Sebelum mulai, pastikan untuk klik tombol like, tinggalkan komentar seru, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Yuk, langsung aja ke videonya. Sobat Berita Seru, kalau kamu pikir jadi idol K-pop itu mudah, kamu salah. Pasalnya, sebelum bisa debut, para trainee harus melewati masa training yang super berat. Bayangkan saja, mereka harus berlatih vokal dan menari berjam-jam setiap harinya. Nggak hanya itu, mereka juga harus menjalani diet ketat untuk menjaga penampilan. Banyak dari mereka yang bahkan nggak dibayar selama masa training ini. Ada yang harus berlatih sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang mencapai 11 tahun, tanpa jaminan bakal debut di panggung. Latihan fisik yang keras dan diet ekstrim ini membuat para trainee seringkali pingsan karena kelelahan atau kelaparan. Seperti yang diceritakan oleh mantan trainee Elaine Chong, pingsan karena latihan sudah dianggap biasa. Miris kan? Ini menunjukkan betapa kejamnya masa training yang harus mereka jalani. Namun, bagi sebagian besar trainee, semua penderitaan itu seolah sepadan demi satu kesempatan untuk bersinar di atas panggung K-pop yang gemerlang. Di balik senyum manis dan tampilan memukau, banyak idol K-pop yang terlibat dalam skandal bullying. Pada awal 2021, sejumlah idol dituduh sebagai pelaku bullying di sekolah mereka dulu. Budaya bullying di Korea Selatan memang dikenal sangat kejam, dan begitu tuduhan muncul, masyarakat biasanya langsung memboikot para idol tersebut. Ini tentu saja berdampak besar pada karir mereka. Salah satu contoh nyata adalah Sujin dari GIDLE yang harus meninggalkan grupnya karena ia dituduh melakukan bullying. Kita semua tahu kalau idol K-pop selalu terlihat sempurna di depan kamera. Tapi, tahukah kamu kalau penampilan sempurna mereka itu sering berasal dari tekanan loh? Ya. Agensi memiliki standar yang sangat tinggi untuk para idol, mulai dari penampilan fisik hingga sikap dan perilaku. Idol harus selalu menjaga image mereka sesuai dengan yang diinginkan oleh agensi, bahkan nama panggung mereka pun sering kali dibuat oleh agensi. Tekanan untuk selalu tampil sempurna ini bisa sangat berat. Idol dituntut untuk tidak pernah membuat kesalahan dan harus selalu terlihat baik di mata publik. Jika ada satu saja kesalahan, mereka bisa langsung dihujani kritik oleh netizen. Hal ini tentunya menambah beban mental yang harus mereka pikul setiap harinya. Bayangkan harus hidup dalam tekanan seperti itu terus-menerus, pasti sangat melelahkan. Skandal kencan di dunia K-pop adalah hal yang sangat sensitif, Sobat Berita Seru. Para idol seringkali harus merahasiakan hubungan asmara mereka karena takut terkena imbas dari penggemar dan agensi. Contohnya, hubungan Hyuna dan Dawn yang terpaksa harus diungkap pada 2018 setelah mereka berkencan diam-diam sejak 2016. Akibatnya, mereka dipecat dari Cube Entertainment karena dianggap mengkhianati kepercayaan perusahaan. Tidak hanya Hyuna dan Dawn,
hubungan Jennie Blackpink dan Kay EXO juga menjadi skandal besar. Mereka dikabarkan berkencan pada 2018, namun penggemar dan agensi Jennie menolak keras hubungan tersebut. Jennie terus-menerus diejek dan dikritik oleh netizen, yang akhirnya konon membuat hubungan mereka berakhir. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa sulitnya para idol untuk menjalani kehidupan pribadi yang normal. Sobat berita seru, industri K-pop tidak hanya diwarnai oleh skandal kencan dan bullying, tapi juga kekerasan. Baru-baru ini, kasus kekerasan terhadap boy group Omega X menghebohkan publik. Setelah selesai mengadakan konser, CEO perusahaan kedapatan membentak dan mengancam member Kim Jae-han yang memiliki gangguan kepanikan. Bentakan ini tidak hanya membuat Jae-han tertekan, tapi juga menyoroti sisi gelap industri yang sering kali tersembunyi dari mata publik. Kekerasan dan pelecehan dalam industri K-pop bukanlah hal baru. Banyak idol yang pernah mengalami perlakuan tidak manusiawi dari pihak agensi atau staf. Kasus ini menambah panjang daftar skandal kelam yang mencoreng gemerlapnya industri K-pop. Hal ini menunjukkan bahwa di balik wajah ceria dan penampilan sempurna, banyak idol yang harus menanggung beban berat dan mengalami penderitaan yang tidak terlihat oleh publik. Sobat berita seru, selain masa training yang berat, banyak idol K-pop yang juga menghadapi ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Beberapa grup K-pop bahkan tidak dibayar sama sekali selama bertahun-tahun. Contoh nyata adalah Sung Hyun, mantan member IN2IT, yang mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menerima pembayaran selama 2 tahun terakhir, kecuali 50.000 won per bulan untuk membayar tagihan teleponnya. Grup-grup lain seperti Secret, BAP, STELLAR, The Rose, dan Yeonwoo mantan member Momoland juga mengalami nasib serupa. Mereka bekerja keras tanpa bayaran yang layak, bahkan setelah debut. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa industri K-pop masih memiliki banyak masalah dalam hal kesejahteraan finansial para idolnya. Sobat berita seru, industri K-pop juga tidak lepas dari skandal pelecehan seksual. Kasus paling terkenal adalah skandal Burning Sun, yang melibatkan Seungri, mantan anggota Big Bang. Pada 2019, Seungri terlibat dalam kasus penipuan dan prostitusi di klubnya yang bernama Burning Sun. Kasus ini menghebohkan publik dan menjadi salah satu skandal kriminal terbesar dalam sejarah K-pop. Selain itu, Chris Wu, mantan anggota EXO, juga terlibat dalam kasus pemerkosaan pada 2021. Chris dituduh melakukan pemerkosaan terhadap 30 orang, termasuk yang di bawah umur. Ia kemudian ditangkap oleh polisi di Beijing atas dugaan pemerkosaan dan divonis 13 tahun penjara. Skandal-skandal ini menunjukkan sisi gelap industri K-pop yang sering kali tersembunyi dari mata publik. Persaingan di industri K-pop sangat ketat, dan tidak jarang terjadi ketidakadilan antara agensi besar dan kecil. Grup rookie yang baru debut sering kali tersingkir oleh grup dari agensi besar yang memiliki lebih banyak sumber daya. Persaingan ini bukan hanya terjadi di panggung, tetapi juga dalam hal promosi dan mendapatkan airtime di televisi. Contohnya, dalam drama Imitation, digambarkan bagaimana grup rookie sering kali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian, sementara grup dari agensi besar dengan mudah mendapatkan jam tayang yang lebih baik. Hal ini membuat banyak grup rookie harus berjuang ekstra keras untuk bisa bertahan di industri yang sangat kompetitif ini. Para penggemar K-pop sering kali berperan aktif dalam menuntut keadilan bagi idol favorit mereka. Contohnya, penggemar Blackpink, yang dikenal sebagai Blink, pernah memprotes Young Entertainment karena kurangnya aktivitas dan rilis musik dari grup tersebut. Mereka bahkan mengirim truk protes ke kantor Young Entertainment dengan daftar tuntutan yang mereka inginkan. Protes ini menunjukkan bahwa para penggemar tidak hanya peduli dengan karya musik idol mereka, tetapi juga dengan kesejahteraan mereka.
Dukungan dari penggemar seringkali menjadi kekuatan besar yang bisa mempengaruhi keputusan agensi dan membawa perubahan yang positif bagi para idol. Sobat berita seru, kita sudah berada di penghujung video. Dari perjalanan ini, kita jadi tahu bahwa industri K-pop memang penuh dengan gemerlap dan kemewahan, tetapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang terlihat. Namun, ada harapan bahwa dengan dukungan dari penggemar dan perubahan kebijakan agensi, industri K-pop bisa menjadi lebih baik. Kita sebagai penggemar juga harus lebih bijak dan peduli dengan kesejahteraan para idol, bukan hanya mengagumi mereka dari penampilan luar. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.